Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Barakallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alena kepala kita, ulama kita, Lena Andegorota, Ki Haji Dr. Andes Sulaiman Abdullah. Yang saya hormati dan saya muliakan alena Andegorota, Ki Haji Tahir Usman yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang baru saja menyampaikan sambutan, seluruh pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Calacu beserta para dermawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang tiada henti-hentinya untuk menyemarakkan hari-hari besar Islam, memagi-magi kehadiran temana di dalam niwi na angkai menjadi letiap pemasi meraja pulih Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya angka tema nakka panitiata ini sebenarnya tema yang agak berat, karena ia melo ena capai adalah bagaimana mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj untuk melahirkan optimisme membangun umat lahir batin. Sebelum terlalu jauh bahas tentang masalah Isra Mi'raj, meloka sampaikan loko risinina jamaah yang sempat hadir, maka dah syukur ladaki idi tawajuh, khususnya jamaah Nurul Asadiyah Calacu magai nalingi kesempatan pengurusna masih kita untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Memang narekode cingi pakedo pasti besar tantangannya. Narimakona naro upasangi dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah sitonganna narekupurani rapa alhamdulillah pasti ada hasil. Dan itu sudah direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narekupurani si wada-wada madicing untuk pakai dosi di agaga. Beberapa tahun yang lalu dia sekak menceramah dan saya bisik beberapa pengurus masjid Nurul Asadiyah Calacu, termasuk alena bapak anggota DPRD, maka daka mesti-mesti ngaji minta mesti kita membicu tiada nama katandre beberapa lantai ke atas, tapi tiangnya agak kecil dan jarak baloknya juga tidak terlalu rapat. Jadi magai sabak ya ponenre kini mega tahu itu bahaya karena pergeseran. Tapi barakatna alhamdulillah ternyata sudah digerakkan untuk membangun. Mudah-mudahan nalingi sungak malam tepung Allah Ta'ala dalle mak barakat nalumui yang ini ceningati untuk menanamkan wakaf di tempat ini. Nah sebab magai ia tu pasti dakai si umur si bawalino, ia umur atau tunggal linota paling matandre antara 60-70 tahun. Angka tau dati isi 100 tahun, tapi aku tanya alena cautu pangunron na cautu munron.
Artinya apa? Narik komeloki sempurna beribadah tidak mungkin bisa sempurna sampai 100 tahun. Tapi narik upas sidak kay patamu ko lalang agama na po Allah Ta'ala termasuk membangun masjid. Apalagi pasti iya masjid Nurul Asadia Calacu tanya masih di bawah. Siddi ni onrot tunroy patama dui, tapi pahalanya itu bertambah terus. Makanya nasabah di sini akan ada madrasah. Jadi ajak kapasilah pesan ni madrasah si bawa ya masjid nasabah okiro monro barakan. Mas sumbang itu hanya untuk masjid, tapi nonroi itu masjid untuk mengaji mak guru agama. Tasangi makadamiga apalan na guru mak pak guru okwe. Tasangi mega apalan na anak-anak mak guru ko masjid. Tasangi mega apalan lebih banyak pahalanya bersedekah. Magai nasabah de nonroi itu mak guru, de toga ga guru mak pak guru. Seandainya tidak ada tempat yang disiapkan, ia na tu ampai mega tu apalan atau bangunnya masjid. Jadi ia narik kota Patamai pas sidakah atau masigi ewe niat tahu untuk masigi ini, tapi manfaatnya luar biasa, dan itulah sebenarnya masjid modern. Sebab dia nampak aja masjid berjalan, dan saya dapat informasi dari salah satu alumni Mesir, maka dia tuh Masjid Al-Ustaz, masjid modern itu kota amalnya sudah 9. Jadi dia di kota amalnya tapi asera. Jadi kanoki okoro zakat, ada wakaf, ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin, ada pembangunan masjid, ada untuk mualaf, itu sudah ada semua. Jadi kota asera, jadi ya kona yatim na sumbate okiro kota ena pertama, ya kosaka oki kota zakat ena pertama. Jadi narekona pakwiro panitia, maka tinggal dia mengelola, maka doi untuk pembangunan, dia untuk anak yatim ini, untuk pembinaan pesantren. Begitulah di Mesir yang saya dapat informasi dari salah satu ulama, maka dia rupa sidak ke komasere pura nimato nilai tata, maka dia komeko untuk wakat tunai okumu pertama. Sebenarnya masjid kita namo citi ni onruang, namo citi ni kota, karena masjid ini bersambung dengan nanti Yayasan Nurul Asadia Calacu bersama dengan pembinaan madrasah. Makanya luar biasa Pak Bu. Jadi macilaka ki nariko degaga wakapat tapi cilaka ki. Namo sisa ni semen. Egan na tawajo masa na dito lepajaji. Makadaki 5 miliar de na megayar. Cede ya miko cidi tau masang megayda. Tapi ya kota tanah saya punya masjid di dekat rumah. Macawe boleh-boleh. 60 juta saldona, maka dari panitia aja lalu tabung kerai Ustaz, apa iya tu tabung kerai bisa kada jadi moga. Maka nakak de iya gagai melo ibu kerai tanya rumah pribadi, tapi bola pong Allah Ta'ala niga pasilili dalai malingnya cening ngati tahu masjid ka pong Allah Ta'ala ibu kerai mega tahu mapat diisi. Nah sama gitu denu lepa jaji makomololo 60 juta diruntuhkan total, dia matoga dipakai diruntuh mana. Kemudian masjid dinaikkan, ternyata sekarang sudah mau naladana kurang lebih 1 miliar, tapi angka mau pasal dona dito na pa aja lipa pembangunan itu 5 terus magai angka balik utaro ko jalan raya, ternyata di mega isa na yero daripada rusumbagang ko Jumat. Jadi saya juga sarankan kepada pengurus masjid, makanya kota taruh ke kota amal kuriolo, maka jalan karena di sana bukan jalan poros, tapi madari lolongan tasih di juta siulang, apalagi ini jalan poros. Itu luar biasa. Saya dapat informasi dari Masjid Muhammadiyah di Sidenden Rapang, pas dekat lampu merah dia pasang, dalam 1 minggu biasa dia dapatkan sampai 15 juta. Ukumiro kota amal na taro ko tangana bata sa pirioto lalo, makanya itu Pak Sitongan na nariko ka jambata masolan nang katao ko tutu 50 mapalalo tau megay ka nalolongan itu 2 sabu 5 sabu, tapi kali 3.000 mobil siaga memang. Makanya aja mo tapatatong panitia ta ukumoro ba kota amal tapatatong lalu tahu na disari, karena kapan dia melihat pembangunan insya Allah pasti dia bersedekah. Pak matangga todo tama di ko dega na bagong yan ang kamasigi ko didega na pakedo makuto dito sumbangan na si di juta si raratuna dito ratu, tapi ya kung ka nakedo pasti masumbat ay magay nasa po ang Allah Ta'ala ceningang iatin na tayo masidaka.
Maka ya mudah-mudahan insyaallah tonroi matarawe mati. Insyaallah apalagi tonroi di Mameraja makanya mencekik hawan. Nah, itu mudah-mudahan dapat barakai po Allah Ta'ala dan hajat panitia itu terlaksana. Ia bangunannya ko bae luar biasa. Nasaba ia wakaf na tawe marutu mino tetap digunakan sebagai wakaf. Materu apalana dipindahkan timbunan masuk ke pesantren itu tetap berpahala. Atau bawe lo kulalangi tetap makai pelat makai dimanfaatkan secara sosial. Yaitu ampai na reko angka kata pasu usahakan kita manfaatkan. Tama pesantren ini nalai timbunan teh jalan raya kong kalalala ngukutu maguru magai bawa ke situ sedekahkan ke situ supaya magai berjalan di materu wakaf na tawe. Angkalalu tau panrita tu makada yang penting pura nimunia ke sumagamu pasti dah kamu menjadi amal jariah maka Allah akan nilai selamanya karena itu hanya tergantung pada niat. Cuma angka tau panrita makada de manasai nari kutuli pagi materu ya ko makadaki we aga na tiya sa sidaka ko bisa dito tadi magapa asumbang isi janang kasumbangan kapwe berlanjut lagi dito nakadaegan na pa makanya sa komedi tapi harus berpartisipasi magay nasaba ya kung kapasidaka tatama baraka lupo mate ki matu iyan ito dito lilulong matero apa iya sampayan ito na pagi jama si ko mito palan sisa burakan na selesai. Haji boleh ke Makkah, ya tuh itu apalan, tidak ada tambahan. Aja tak ada boleh ke Makkah atau ke melolongan segi apalan, tidak mungkin kecuali melaksanakan ibadah haji kembali. Umrah juga demikian, puasa juga demikian. Zakat, sedekah beda. Ia pasti sedekah, ia nak pakai tahu, nak manfaatkan tahu, dia nak pakai lari apalana. Makanya tahu mati pak koki buru dikene angka lala ya lengi nyawana cinampak di parewakan kupung Allah Ta'ala ci di bawah melo milau na tutup dia kembali agak melo irewa masih sedekahnya waraparan karena bukan sholat nasabaya sempajangi terbatas tapi sedekah tidak pernah terbatas dia itu ampai tahu masih dekat ko masih gi atau masumbangi ijanji bola atau istana pilalan na surga upasang iman iriolo maka dan kata taneka ang tanamaga hukum na pa ustaz kumagala itay masumban na din na sa pagyan mak datu sumbangan ako masigi mak juta tapi dia na sa pagyan maka daka insyaallah ang kabulan ako suruga ang kahotele na ko suruga namo din na sa pagyan kumagala may masumbang tata ang kahotele na ko suruga di binatama. Makanya magi disuruh ki akimi sholat wa atu zakat dirikan sholat dan tunaikan zakat sitonganna maka tujuan anak korupa nasaba supaya pikui carana tama ki suruga na angka tobul atau nroy pada kotolo sompa tomero rewa lo kampunge kita akan begitu loki sompa okolino kenro kimela lo muka akhirat tapi kotolo akhirat angka mo gabola tapas saja angka mo gamelo yung rekormado makanya takibor memang ni bola aleta sebelum kita berangkat. Tadi saya dengar ada salah seorang dermawan yang mewakafkan gedung itu luar biasa Pak. Dia yang mana tahu titip orang param mampu melakukan itu kecuali dia tahu dia lebih memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan main berakatnya dan itu penting menjadi motivasi untuk ini. Ia paling kode ga pasti dakata baru padui tilodong atoni ha apa ia tiasa ngi pasti dakka ni gamo angka pak berupa doa angka berupa motivasi angka tu ibantu tawe sapa ka dong kasiji ku korotau sogi tapodani aja na padite podani maka dai bangun masigi ku kampungku bantu-bantu cede namo sisa ni samme ya ku maka dai namo sita ngasak ni samme masih remote mal di sita ngasak iya. Makanya itu penting saling mengajak nasabah magai angkat talolongan dari kotoli itu untuk bersedekah. Makanya saya masuk kepada tema mari kita mengamalkan hakikat Isra dan Mi'raj makui Iro Isra dan Mi'raj dua hal yang beda. Angkatu Nabi diisrakan saja tanpa di Mi'raj. Angkatu Nabi di Mi'rajkan tapi tidak diisra. Rasulullah itu gabung israkan dan di Mi'rajkan walaupun di dalam ayat itu disebut hanya satu subhanalladzi asra bi abdi. Di situ kalimat asra disebut. Jadi makui
Iya Nabi Isa itu dimi'rajkan, tapi dia tidak diisrakan. Nabi Isa itu diangkat ke langit, makanya dia dimi'rajkan. Nabi Musa itu dimi'rajkan. Nabi Adam juga dimi'rajkan oleh Allah. Tapi bedanya sedikit Nabi Adam dengan Nabi Musa, ya Nabi Adam puluk di surugan apal kulino. Makanya dalam riwayat itu biasa tuh pengewang istilahnya berdebat. Nabi Musa si bawa Nabi Adam karena diberitahu Nabi bisa digulung, sejarah itu digulung oleh Allah sehingga Nabi diperlihatkan semuanya, sehingga dia mendapati Nabi Musa dan Nabi Adam itu berdebat. Aga nasa Nabi Musa waktu nanita Nabi Adam, oh iya na Adam nasabari ya dimperangi puluh ke suruga nasabak nalanggar perintah na pengalataan. Gara-gara iya nih langgar di perintah na pengalataan, maka dia Nabi Adam napodangi Nabi Musa, oh iya na apuku, inilah nak keturunanku yang tidak ridha terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau mutlak Nabi Musa. Hebatnya Nabi Musa Pak Bu, kita masuk ke intinya ini, yaitu Nabi Musa disuruh puasa ukur malaikat Jibril atas perintah Allah selama 30 hari. 30 as-sona disuruh puasa, kemudian setelah itu baru disuruh ke Bukit Tursina, dia tinggal di dalam gua, kemudian disuruh berpuasa selama 30 hari. Tapi yang kecil disuruh ya jangan bersikat gigi. Itu ya aja mau sikat gigi ketika dia disuruh berpuasa. Tapi setelah sampai 30 hari dia berpuasa, kemudian Nabi Musa nak berungangi kesumpanan na pesakna na penimau ternyata menjabau nasabak talu pula sona dia nasikat gigi. Dia tidak membersihkan giginya, dia mengambil akar kayu yang itu menjadi siwak, kemudian dia gosokkan ke giginya. Tapi dia lupa bahwa dia pernah diberitahu oleh malaikat Jibril, maka dia jangan menggosok gigi. Nasabari diberikan hukuman oleh Allah tambahan puasa 10 hari, sehingga 40 as-sona puasa baru turun kitab kepadanya. Ini salah satu hikmah aga Bapak Ibu sekalian, maka dia komelo sifat bicara langsung dari si Bapong Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Musa. Maka hal yang paling pertama dia lakukan untuk batin supaya bisa tembus kepada Allah adalah puasa. Ya itu sampai sahabat makanya bagaimana ya Rasulullah, iya rokau para petoko-toko Bani Israel itu kenapa bisa begitu cepat dia mengetahui sesuatu? Agar nasa nabita itu berkat puasa yang dia lakukan. Jadi namutan niya selang komegai puasana, maka batinnya itu bisa cepat tembus. Karena memang ternyata latihan yang paling cepat untuk tembusnya kalbu adalah puasa. Itu baru Nabi Musa. Makanya iya roh alena pangulutan Nabi Musa itu sitongannya luar biasa, karena dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi beko batena mak bicara si Bapong Allah Ta'ala. Saya pernah baca dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa itu berbicara, semua anggota tubuhnya itu tembus dengan komunikasi dengan Allah. Bayangkan Pak, ya rini mak bicara timut kami si bawa tahu. Tapi kadang ada juga komunikasi melalui pandangan, ada juga komunikasi melalui pendengaran, ada juga komunikasi melalui batin. Dan itu semua dimiliki Nabi Musa ketika dia berbicara dengan Allah. Ya kau nggak tahu si cari, kau nggak tahu si pujilada, napa ini kasih dia tahu rokabinan na puji, pasti dia sudah merasa senang. Namun dia pagaga ada napau. Begitulah Nabi Musa ketika dia berbicara berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pakak kasaiya naro nalingi pong Allah Ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi yang itu ipameraja na nabita ya lingi pakak kasa untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, itulah sholat. Tapi maka dari rulle ke pebatu ya bisakah kita tembus? Bahasa sederhananya khusyuk itu
Nasabak nikmatnya yaitu ampai sampajange nasuruh ki nabi terlepaskan, walaupun dilapaskan bukan terlalu besar, artinya timutta si bawa do cilit tamang kalingai salat yang salat biasa, kecuali maghrib, isya, subuh ya harus diteraskan suara, tapi selain itu mesti bunyi kedo timah mas sau-sau sehingga telinga itu mendengarkan, tapi dia tahu nawat di maliwo itu jadi masalah. Magai supaya komunikasi itu bisa tembus kepada Allah, makanya upasangi salat media untuk sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala, yaitu ampai Nabi ta nasangi istiraha alena nareko masam pajar. Jadi ya koliwa itakona Nabi ta boleh joka boleh mamusu naliwa takona, maka disitulah Nabi menikmati betul sholatnya. Ia tona malampe bacana, ia tona meta rokok, ia tona meta sujud nareko mata kolak. Magai nasabak nalai pak bura yo pilih seberikan ia koto mata kolak dah lai bilang. Magai nasabak ternyata istirahatnya Nabi adalah sholat. Nasabak ia kosi sambun ni atinna si Bapong Allah Ta'ala menyaman ni papenadina. Makanya nikmat yang paling besar adalah ketika hamba itu dekat kepada Allah, tapi tidak semua orang mampu merasakan itu. Magai karena kadang itu susah. Ia kotomak bicara lino maka daya kong katau malak dai puji napa kitu dango ko sidapena matanani papenadina. Cawe-cawe ni aku sudah pena tu dah tak pematenang, apalagi kalau sudah dilihat. Makanya sebenarnya dalam sholat itu kita tunduk cukup kita rekoto sempaja magai, karena orang yang sebenarnya saya sering mengatakan begini, sholat itu sudah pengakuan. Jadi dosa purai ipigau ipangolome menyokor, makanya sujud dan rukuknya disitulah dosa digugurkan. Tapangolome nih mohon ampun kepada Allah. Ta usahakan memang ditilawi nak dapat ni Allah Ta'ala dosa ta nasabaya tu sampajangi palaga dosa memang ukulin palaga dosa. Jadi aku tahu pak mapamule majene kemudian berzikir kemudian sholat, sesudah sholat dia berzikir lagi kemudian berdoa sukumi matopa cina ya kung kamu pamonro napasi pulung ipong Allah Ta'ala lopi mak juma na panalaga itu sampai sampai jumae palaga dosa selama 1 minggu, tapi sesanna sampai perlu jadi sesa-sesana mir kung kamu pa din mapacing apa angka to tahu pak dinas sampai perlu ya ni kumak juma ita nangka ya na tahu masesa pak desa keragan lega. Jadi ya to mas sampai perlu na paloma juma sesana dosana sampai perlu iya na dosa na lega sampai perlu iya na ro na lega sampai juma tapi nareko juma ni bawa ipigau tanya sesana lega tulis sakaraga angka mana mobi pokok nah makin jadi ini penting. Makanya orang yang banyak sholatnya adalah orang yang sebenarnya makurak dosanya. Nah sebab magai unron na ilag ga dosa ini tu apa maka Nabi ta ya komelo ilo mas sampayang umakku nalay po Allah Ta'ala dosanya itu napatada yung puno na siwa ko sa lingkana ya ko roko isiwawa ko sujui tak din na idosana pada tak din na nadodong ay puliritakin na dia. Makanya katibiasa ko to mas sampayang ko to pura mas sampayang maringas sa di papinadingin narikotame waktu sampajang na dito masampaja samana sa dengan kababan, tapi setelah kita sholat makrawi samana sa di maringan. Itu salah satu hikmah dari orang yang melaksanakan sholat. Jadi kita rasakan ya roh berarti kenapa masih talolong na sampajata, tapi nariko angka tau di panalolongan ya roh berarti mariawa-riawa mau patu kedudukannya. Makanya usahakan nih usahakan sesempurna mungkin nah sama itu tuh gak tahu maka siya mau kupong Allah Ta'ala berupa sholat sempurna sholat mendekat wadi jadi kita sambung minggu kata dereki tapi lepas inari ko tumak baca Fatihah 10 nih tahun tamata salang bahkan mulai lahir kita Islam sampai hari ini mungkin mega mau tahu dia napahangi betul na suratul Fatihah mega mau tahu dia napahangi
makna bacaan-bacaan sholat. Tapi ya apalah, tapi dia irisan betungan sampai suratul Fatiha itu tidak tahu artinya. Maka dia guru tak kali siden ring almarhum almaghfurlah narik komelo ko khusyuk. Salah satu cara dari sekian banyak isangi agama baca, salah satu isangi agama baca. Nah sabah ia ko angkat tau baca na din isangi agama baca, maka dia guru tak tahu jangan ini tu mak bicara di napahanya kenapa. Tapi ia netunang kependapat maka dah la takrabus sholat wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat ketika dalam keadaan sukara, mabuk. Apa ia tu tahu mabuk apa? Kapau-pau.